udah hari Senin lagi. Jalanan macet, panas, gerah. Pasti di jalan ketemu orang anomali. Ya, seperti biasa. Kapan terakhir kali kamu benar-benar terpesona akan sesuatu? Bukan cuman bilang, oh keren nih, tapi sampai bikin kamu mikir, kok bisa ya? Atau gimana sih cara kerjanya? Semakin kita dewasa, dunia ini rasanya makin kehilangan keajaibannya. Semuanya jadi kelihatan biasa aja. Tapi tahu nggak? Di dalam psikologi positif ada satu superpower yang bisa mengubah hal membosankan jadi suatu petualangan yang penuh dengan misteri. Di tahun 2004, Dr. Martin Seligman dan Christopher Peterson bikin penelitian besar untuk nyari tahu apa yang bikin manusia itu bahagia dan berkembang. Mereka merumuskan 24 kekuatan karakter atau karakter strange. Nah, yang mau kita bahas hari ini ada di bawah rumpun kebijaksanaan atau wisdom. Namanya curiosity atau keingintahuan. Tapi tunggu dulu, curiosity di sini bukan sekedar kepo sama gosip atau drama viral di media sosial ya. Menurut sains, keingintahuan adalah dorongan yang kuat untuk menjelajahi, menemukan, dan terbuka terhadap pengalaman yang baru. Ada dua jenis curiosity di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, ada stretching, yaitu keinginan buat keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan info terbaru. Nah, yang kedua, ada embracing, yaitu kemampuan buat menikmati misteri dan hal-hal yang tak terduga di dalam hidup kita sehari-hari. Untuk membuktikannya, aku nyobain sebuah tantangan selama 24 jam. Aturannya simpel. Aku dilarang keras pakai kalimat, aku mah udah tahu, atau ya elah paling gitu doang. Jadi, aku harus ngelihat dunia pakai kacamata seorang anak kecil berumur 5 tahun. Petualangan dimulai. Biasanya aku lewat sini sambil sibuk main HP atau cuma lewatin naik motor doang. Tapi kali ini aku coba sengaja buat berhenti karena ngelihat ada barisan semut di sini. Aku penasaran, gimana kalau mereka tabrakan di jalan itu? Sebenarnya mereka tuh lagi ngobrol atau lagi musuhan sih? Pas aku cari tahu, ternyata mereka lagi bagi-bagi feromon buat ngasih tahu jalur makanan. Dari situ, otak aku dapat XP atau pengetahuan baru, cuma dalam waktu 2 menit. Di kafe, aku sengaja mesen menu yang biasanya langsung aku coret karena namanya agak nyeleneh sih. Pas tegukan pertama, awalnya aneh sih, tapi ternyata ada enak-enaknya juga gitu loh. Paham gak sih? Ya rasanya tuh ternyata gak seaneh yang ada di pikiran aku. Kalau aku gak ada curiosity, aku bakal terjebak, bakal mesen menu yang biasa aku pesen. Udah, itu aja. Sampai terus-terusan. Mungkin 10 tahun ke depan, aku bakal mesen hal yang sama kalau aku gak punya curiosity itu. Dan bagian yang paling seru adalah pas aku ngobrol sama temen atau sama orang lain. Daripada aku sibuk mikirin kapan giliran aku buat ngomong, aku coba buat dengerin cerita mereka pakai pertanyaan kayak kenapa atau gimana ceritanya tadi. Ya itu kan membuahkan hasil yang luar biasa karena setiap orang punya plot cerita hidup mereka masing-masing. Yang itu jadi ciri khas perbedaan di setiap orang. Jadi, kenapa eksperimen tadi itu rasanya menyenangkan? Ya, mari kita buka lembar datanya. Nah, secara neuroscience, saat kita ngerasa penasaran, otak kita itu melepaskan zat kimia yang bernama dopamin. Nah, ini adalah zat yang ngasih sinyal reward dan rasa bahagia ke tubuh kita. Penelitian psikologi juga membuktikan
kalau orang yang merawat rasa penasarannya itu punya hubungan sosial yang lebih erat, lebih tangguh ngadepin stres, dan neuroplastisinya terjaga sampai tua. Singkatnya, rasa penasaran itu bikin jiwa kita tetap muda. Tapi ingat juga ada debuff atau jebakannya. Jangan sampai curiosity kita berubah jadi doom scrolling, berjam-jam cuma buat nyari tahu aib orang lain. Keingintahuan yang sehat itu sifatnya membangun diri, bukan malah yang bikin cemas. So, how can we level up this character strength if we were already bored with the habit? Jadi, kita bisa mulai dari 3 daily quest yang kecil hari ini. Yang pertama, kita bisa ubah rute jalan pulang. Jadi misalkan coba lewat jalan yang berbeda. Jadi kita bisa ngeliat-liat atau kita bisa merhatiin bangunan-bangunan yang baru. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan yang deep atau yang mendalam. Jadi jangan cuma tanya lagi apa ke teman-teman kita. Coba tanya sesuatu hal yang sifatnya itu deep atau istilahnya kita deep talk gitulah ya. Misalkan kayak coba tanya apa hal yang menarik yang kamu pelajari minggu ini. Yang ketiga, ada pelajari hal acak selama 10 menit. Cari tahu kenapa langit itu warnanya biru atau gimana cara kerja search engine di internet. Dunia ini gak pernah ngebosenin kok. Kita aja yang kadang lupa gimana cara ngelihat keajaibannya. Jadi jangan biarin tombol kenapa yang ada di kepala kamu mati ya. Tetaplah penasaran. Aku Yudhistira Bintang Pambudi yang biasa dipanggil Abin dengan NIM 230801512. Sampai ketemu di chapter berikutnya. See ya. Abin, peace out. Bye-bye.